Assalamualaikum, hai teman-teman. Saya Siti Nur Aisyah akan memberikan informasi seputar medikasi analgetik terhadap dismenor. Harap disimak dan diperhatikan ya videonya. Nah, apa sih dismenor itu? Nah, dismenor ini merupakan nyeri atau kram perut bagian bawah yang terkadang rasa nyeri tersebut meluar hingga ke pinggang dan ke punggung. Dismenor dimulai di hari pertama menstruasi dan berlangsung selama 3 hari. Gejala dismenor ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu gejala fisik, meliputi sakit kepala, lesu, mudah lelah, mengantuk atau susah tidur, nyeri pada payudara, perut bagian bawah, punggung, lutut, dan otot. Kedua, gejala gastrointestinal atau yang berkaitan dengan pencernaan, meliputi nafsu makan meningkat atau menurun, mual muntah, kembung, dan berhubungan dengan ekskresi atau pembuangan seperti sembelit, diare, dan sering buang air kecil. Dan yang ketiga, gejala psikologis meliputi gangguan mood seperti mudah tersinggung, cemas, dan gugup. Terjadinya dismenor ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, mengalami stres atau depresi. Yang kedua, usia. Yang ketiga, mengalami menstruasi yang berat. Keempat, merokok. Dan kelima, kegemukan dan obesitas. Dismenor merupakan nyeri ringan, sehingga pengobatannya menggunakan analgetik yang dapat dilakukan secara swamedikasi atau pengobatan sendiri, yaitu datang ke apotek, lalu berkonsultasi dengan apoteker. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa dismenor ini dapat diobati dengan menggunakan analgetik. Analgetik adalah obat yang mengurangi atau menghalau rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Analgetik yang umum digunakan untuk mengurangi nyeri ringan. Contohnya seperti paracetamol, ibuprofen, asam mefenamat yang bisa dibeli tanpa menggunakan resep dokter. Yang pertama, paracetamol termasuk ke dalam golongan obat bebas ditandai dengan logo berwarna hijau, dapat dibeli tanpa menggunakan resep dokter. Dengan aturan pakai, dewasa dan anak lebih dari 12 tahun sehari 3-4 kali 500 mg. Diminum sesudah makan dengan efek samping seperti reaksi hipersensitivitas atau alergi, dan penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati. Interaksi obat dengan warfarin meningkatkan resiko pendarahan, dan alkohol meningkatkan resiko kerusakan fungsi hati. Yang kedua, ibuprofen termasuk ke dalam golongan obat bebas terbatas, ditandai dengan logo berwarna biru. Dengan aturan pakai, dewasa sehari 3 kali 200 mg, diminum sesudah makan. Efek samping yang ditimbulkan yaitu pusing, mual, dan muntah, serta interaksi obat bila dengan warfarin meningkatkan resiko pendarahan, dan aspirin meningkatkan kemungkinan resiko jantung. Dan yang ketiga, samefenamat. Ini dapat diberikan oleh apoteker dalam jumlah tertentu dengan aturan pakai, dewasa sehari 3 kali 500 mg, diminum sesudah makan. Dengan efek samping yang ditimbulkan yaitu gangguan lambung dan usus, dan interaksi obat bila dengan warfarin dapat meningkatkan resiko pendarahan dan diuretik. Cara penyimpanan obat. Simpan obat di tempat yang aman dengan suhu ruang, hindari penyimpanan obat di tempat yang lembab dan tidak terkena sinar matahari langsung, serta jauhkan dari jangkauan anak-anak. Walaupun obat analgetik dapat diperoleh secara swamedikasi atau pengobatan sendiri dan dapat dibeli tanpa menggunakan resep dokter, teman-teman harus tetap memperhatikan hal berikut ini agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan selama pengobatan. Hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan analgetik. Yang pertama, jangan mengurangi atau melebihkan dosis obat kecuali atas saran dokter. Yang kedua, sebelum menggunakan obat, harap baca dan perhatikan instruksi penggunaan obat pada kemasan atau tanyakan pada apoteker bila masih kurang mengerti. Yang ketiga, perhatikan tanggal kadaluarsa, kemasan, dan kondisi obat. Apabila kemasan rusak dan obat sudah berubah dari segi warna dan bau, jangan dibeli. Yang keempat, bila nyeri dismenor dalam 3 hari tidak kunjung sembuh atau membaik, hentikan obat dan harap segera periksa ke dokter.